Masih di Angus Pagi pemirsa, mobil rombongan wisata keluarga terjun ke laut di dermaga Panton Bagan Asahan, Sumatera Utara. Sopir dan satu penumpang dievakuasi dalam kondisi selamat. Petugas Basarnas, TNI AL, dan polisi air berusaha menarik sebuah mobil yang tercebur ke laut di dermaga Panton Bagan Asahan, Sumatera Utara, Kamis sore. Mobil rombongan wisata keluarga ini awalnya parkir di dermaga. Namun saat hendak mengeluarkan mobil, sopir hilang kendali dan membuat mobil terjun ke laut. Sopir dan satu penumpang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Namun sopir mengalami luka di bagian tangan. Pada waktu itu, bapak itu atau teman mereka itu sudah naik ke kapal kita untuk buang air kecil. 17.35 mereka mau pulang. Tapi si supir mau utakkan kendaraannya yang mau putar balik. Jadi pada saat itu dia mau menggeser, mungkin entah terlalu kuat dia bijak gas, jadi mobilnya langsung seketika itu langsung jatuh. Hingga Kamis malam, petugas masih kesulitan untuk mengevakuasi mobil dari dalam air. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Keselamatan menjadi salah satu sorotan Kompolnas dalam sidak di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selain membludaknya pemudik, cuaca ekstrim menjadi hal yang harus diwaspadai saat liburan akhir tahun. Jumlah pemudik di Pelabuhan Merak, Banten jelang akhir tahun terus meningkat. Selain pemudik, berbagai angkutan barang juga terus memadati area pelabuhan. Untuk memastikan keselamatan para pemudik, Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Puji Hartarto Iskandar sidak di Pelabuhan Merak, Banten untuk memantau kondisi terkini terkait angkutan Nataru 2022-2023. Nah, problemnya adalah masalah penyeberangan. Ya, satu, kalau kita tidak atur masalah penyeberangan ini pasti akan crowded. Bahkan ngaturnya salah itu menjadi masalah besar. Ya, lama ngantri, macet dan sebagainya. Ditambah yang kedua masalah cuaca. Ya, sudah dikatakan air ini cuaca yang kurang bagus, ekstrim dan sebagainya. Itu kita rasakan. Sebelumnya, truk bermuatan semen mengalami patah as roda depan saat akan memasuki kapal Roro KMP Lamprita Kirana di dermaga 5 Pelabuhan Merak, Banten sekitar pukul 8 Rabu malam. Truk sempat ditarik truk lainnya, namun gagal karena roda depan truk sudah tersangkut di ramdor kapal. Karena evakuasi selalu gagal, truk bermuatan akhirnya dibiarkan terjebur ke laut karena kapal harus segera berangkat. 25 Desember 2022, penumpang serta mobilnya jatuh di perairan Selat Sunda di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Jumat malam. Evakuasi berlangsung dramatis dan menyedot perhatian para penumpang yang tengah mengantri masuk kapal. Korban sempat terjebak di dalam mobil saat mobilnya terjebur ke dalam laut. Kedua penumpang yang merupakan pasangan suami istri berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Peristiwa diduga akibat kelalaian petugas penjaga pintu kapal feri Salem, di mana saat mobil hendak menaiki kapal, pintu yang menjadi jembatan terjatuh. Dari Cilegon, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, meski dihimbau waspada terhadap cuaca ekstrim, tak menyurutkan animo masyarakat untuk pulang kampung. Terminal dan pelabuhan serta bandara dipadati calon penumpang yang akan menuju kampung halaman. Kendati telah mendengar imbauan dari pemerintah dan BMKG terkait cuaca ekstrim yang akan melanda sejumlah daerah hingga hari pergantian tahun nanti, masyarakat yang hendak pulang kampung untuk merayakan tahun baru terus memadati ruang tunggu Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Para pemudik yang didominasi tujuan Pulau Sumatera dan Jawa ini baru akan melakukan perjalanan pulang kampung usai mereka mendapat cuti libur bekerja dan kuliah. Sebanyak 6.000 pemudik telah diberangkatkan dengan 900 bus melalui Terminal Bus Kalideres selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2023. Penumpang yang sudah diberangkatkan, baik itu tujuan Pulau Sumatera maupun Pulau Jawa, sudah mencapai lebih kurang 6.000 orang. Dengan armada yang diberangkatkan
lebih kurang mencapai 900 armada. Ada pemudik, khususnya masyarakat yang melakukan perjalanan antar kota atau provinsi, sesuai dengan himbauan pemerintah tentang akan adanya cuaca ekstrim ya. Saya harapkan agar pemudik dalam rangka angkutan Natal 2022 dan tahun baru 2023 tetap berhati-hati di dalam perjalanan. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, penumpang penerbangan luar negeri memadati bandara. Kemudahan persyaratan penerbangan membuat sejumlah warga negara Indonesia memanfaatkan liburan akhir tahun ke luar negeri. Berdasarkan data imigrasi, peningkatan terlihat didominasi WNI sejak awal bulan Desember. Tercatat hingga akhir tahun, sebanyak 326.044 orang meninggalkan wilayah Indonesia. Kebanyakan negara tujuan favorit penumpang adalah Tiongkok, Malaysia, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Pasca ditutup akibat cuaca ekstrim, Pelabuhan Merak di Kota Cilegon, Banten kembali beroperasi. Namun karena belum optimal aktivitas bongkar muat kapal, kondisi di dermaga ini pun dipadati kendaraan hingga ke jalan raya. Dari data yang tercatat, terdapat 26.766 orang dan 6.779 unit kendaraan yang telah diberangkatkan ke Pulau Sumatera. Selain itu, ada 7 dermaga yang beroperasi penuh dengan 29 kapal Ro-Ro yang beroperasi dengan jumlah trip 70 perjalanan. Pemirsa, DPR akan memanggil BRIN dan BMKG terkait heboh prediksi cuaca ekstrim di Jabodetabek. Namun masyarakat diminta tetap waspada jika tidak ada aktivitas mendesak dan menghindari kawasan berpotensi bencana. Kemarin masyarakat dihebohkan dengan informasi di media sosial mengenai cuaca ekstrim yang melanda wilayah Jabodetabek. Salah satu pernyataan yang menghebohkan ialah informasi dari BRIN yang menyebutkan potensi hujan ekstrim hingga badai terjadi pada 28 Desember di wilayah Jabodetabek. Namun hal ini dibantah oleh Kepala BRIN Laksana Tri Handoko yang disampaikan melalui siaran pers di laman resmi BRIN pada 29 Desember 2022. Namun BRIN akan bertanggung jawab dan mengevaluasi ekosistem riset hingga inovasi untuk meningkatkan standar dan norma serta budaya ilmiah di kalangan periset secara nasional. Sebelumnya, peringatan dini Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebut potensi hujan ekstrim hingga badai yang diprediksi terjadi pada 28 Desember 2022 hingga awal Januari 2023. Prediksi BRIN ini berdasarkan analisa data satelit sistem peringatan dini. Wilayah Jakarta, Banten, dan Bekasi akan menjadi sentral yang akan dilanda cuaca buruk. Namun demikian, malam hari ini, pada malam hari, kemudian besok dari pagi begitu ya, badai itu akan semakin meningkat begitu ya, dan kemungkinan besar akan masuk ke darat lebih jauh. Ini yang harus kita waspadai bersama karena masuk ke daratnya ini melalui pesisir dari barat dan dari selatan. Sedikit berbeda dengan BRIN, BMKG menyatakan Jabodetabek memang terjadi hujan ekstrim pada 28 Desember 2022, namun bukan badai dahsyat. Kepala BMKG, Dwi Korita menyatakan Jabodetabek hanya dilanda hujan lebat dan hujan ekstrim. Prediksi ini justru Jawa Barat, Jabodetabek sampai 28 Desember insya Allah masih bisa terkendali, masih relatif aman, hanya mulai 29 itu mulai diwaspadai. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mempertanyakan beda informasi antara BRIN dan BMKG soal badai 28 Desember 2022. Dasko menyatakan komisi terkait akan memanggil kedua lembaga untuk diklarifikasi. Masyarakat diminta tetap waspada jika tak ada aktivitas mendesak, hindari kawasan potensi bencana. Kalau kita lihat semangat BRIN dan BMKG itu kan sama-sama mengingatkan kepada masyarakat tentang perlunya kehati-hatian menghadapi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan ada di tanggal 28 sampai dengan 30. Namun biar bagaimanapun nanti kita akan minta komisi teknis dalam hal ini yang membawahi BRIN dan BMKG untuk nanti memanggil dan mensinkronkan
agar kedua lembaga ini bisa saling melakukan integrasi data. Antisipasi cuaca ekstrim, TNI AU kerahkan 2 pesawat CASA NC-212 untuk melakukan modifikasi cuaca. Kedua pesawat akan menebar garam di langit pada koordinat yang telah ditentukan. Pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca dilakukan sejak 25 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. Pemirsa, ribuan warga Jawa Timur menggelar doa dan istighosah keselamatan bangsa. Doa bersama digelar di Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur. Ribuan warga memadati Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur. Para jamaah berdatangan dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Istighosah digelar untuk memanjatkan doa keselamatan Indonesia agar terhindar dari bencana alam dan mara bahaya lainnya. Selain para jamaah istighosah di Masjid Al-Akbar, juga dihadiri Gubernur Jawa Timur dan Wagub Jawa Timur serta beberapa kiai dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur. Dari seluruh Indonesia, mudah-mudahan akan menjadi referensi kebaikan bagi kita semua di akhir tahun 2022. Tidak hanya untuk Jawa Timur, tapi untuk Indonesia dan untuk dunia, karena Doa bersama juga digelar santri di Jombang, Jawa Timur. Doa dengan memanjatkan sholawat serta zikir digelar di Pondok Pesantren Teknologi Jombang di Desa Sentul, Kecamatan Tembelang. Serupa dengan istighosah di Masjid Al-Akbar Surabaya, doa bersama kali ini juga untuk keselamatan bangsa Indonesia agar terhindar dari berbagai musibah. Di Gresik, Jawa Timur, doa bersama untuk keselamatan bangsa juga digelar para santri serta warga. Doa bersama serta lantunan sholawat digelar di Desa Pemuda Lowayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selain menggelar doa bersama, para santri dan warga yang hadir juga menggelar tilawah serta sambung ayat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tipikor Kamis sore kembali menggelar sidang perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor bahan baku minyak atau crude palm oil. Dalam sidang beragendakan pledoi tersebut, para terdakwa membantah semua tuduhan jaksa penuntut umum. Terdakwa yang hadir diantaranya Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumagor, mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana, mantan GM General Affair PT Musimas Pierre Togar Sitanggang, dan tim asistensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Webinanto alias Halim Jati alias Lin Cewei. Mereka membantah tuduhan JPU karena mereka mengaku hanya dimintai masukan terkait cara mengatasi kelangkaan minyak goreng, bukan untuk menciptakan kelangkaan minyak goreng. Sebelumnya, Master Parulian Tumanggor dan Indrasari Wisnuwardana dituntut 12 dan 7 tahun penjara. Korupsi ini diduga merugikan negara 18,3 triliun rupiah. Pertama, mengenai kelangkaan minyak goreng itu tidak ada relevansinya dengan ekspor. Yang selama ini dikatakan kelangkaan itu dikarenakan ekspor. Kami buktikan sebenarnya kelangkaan itu karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, penetapan harga eceran tertinggi, inilah menjadi masalah. Pendaftaran calon perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Pimpinan Daerah tahun 2024 berakhir kemarin. Jelang penutupan, sejumlah calon ajukan pendaftaran ke Kantor Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sejak dibuka pendaftaran pada 16 Desember 2022 hingga jelang penutupan, sejumlah pendaftar mendatangi kantor KPUD DKI Jakarta di Jalan Keramat Jaya, Jakarta Pusat. Para calon mendaftar untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon DPD RI. Usai ajukan pendaftaran, data seluruh calon akan diverifikasi secara administrasi dan faktual oleh KPUD DKI. Pendaftaran pencalonan anggota DPD RI telah dimulai sejak 16 Desember dan akan berakhir pada 29 Desember 2022. Dan ada saya bisa mendaftarkan bahwa tahap pertama adalah analisis calon gubernur sesuai silau.
yang ada. Alhamdulillah silon-silon ini selama beberapa hari ini alhamdulillah tidak ada error sehingga Pemirsa, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono membuka latihan kepemimpinan kader dasar di kawasan Sleman, Yogyakarta. Mardiono menyebut kegiatan ini bertujuan agar Badan Otonom P3 siap menghadapi pemilu 2024. Karena nantinya Banom akan menjadi ujung tombak dan berperan aktif untuk menyosialisasikan program kerja P3. Ia berharap para kader di Provinsi DIY bisa bekerja secara maksimal untuk memperjuangkan keterisian kursi, khususnya di tingkat DPR RI. Beberapa hanya pakai sandal dan sebagainya karena ini sekali lagi situasi. Kita tidak memiliki kursi, karena itu kita akan persiapkan dengan matang agar nanti keterwakilan di Partai Persatuan Pembangunan putusan dari DPR dari Yogyakarta, dari Semarang Yogyakarta itu memperoleh kepercayaan dari rakyat untuk ada keterwakilan di DPR RI agar nanti perjuangan teman-teman di fraksi DPR RI. Pemirsa, libur sekolah yang bertepatan dengan libur akhir tahun, banyak anak-anak mendatangi wahana bermain. Ya, selain memberikan hiburan, diharapkan wahana yang dikunjungi juga memberikan pendidikan sejak dini. PT Wings Care menghadirkan gerai Suklin Laundry Care yang berkolaborasi dengan Kidsania Jakarta. Suklin Laundry Care menjadi salah satu establishment atau gerai baru yang ada di wahana bermain Kidsania Jakarta. Di tempat ini anak-anak dapat bermain dan mendapatkan pengalaman menjadi laundry staff, proses mencuci pakaian, dan juga anak-anak diajarkan cara mencuci pakaian dengan benar serta memilih deterjen yang baik. Ya, jadi melalui establishment kami di Kidsania, kami ingin mengajar pada anak basic life skill, bagaimana cara untuk merawat pakaian, mencuci pakaian, hingga pakaian itu bisa nyaman kembali digunakan. Jadi itu kan sebuah kemampuan dasar yang sangat penting untuk anak-anak ketahui dari dini ya. Sementara Kidsania Jakarta menyambut baik kolaborasi ini dan berharap kolaborasi serupa dapat dilakukan di semua Kidsania yang ada di tanah air. Jadi anak-anak itu atau brand yang bekerja sama dengan kita tentunya ingin meng-highlight brand mereka. Mereka ingin mengedukasi siapapun yang datang ke Kidsania Jakarta untuk merasakan experience dengan produk. Biasanya kalau iklan-iklan yang konvensional itu hanya melihat saja. Tapi kalau di Kidsania mereka bisa merasakan, pengunjung ini bisa merasakan, menyentuh. Artinya edukasinya lebih tertanam. Selain menghadirkan kegiatan bermain edukatif bagi anak, pada momen ini Suklin juga turut memperkenalkan varian terbarunya yakni Suklin Deterjen Double Parfum yang dapat bertahan keharumannya hingga 21 hari. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan. Setelah sempat tertunda akibat pandemi, cuci gudang berbagai produk rumah tangga kembali digelar. Selain mendapatkan produk dengan harga bersaing, para pengunjung juga bisa menikmati berbagai hiburan. Big Bang Jakarta akhir tahun kembali diselenggarakan untuk 5 kalinya, setelah sebelumnya sempat tertunda akibat adanya pandemi COVID-19. Mengusung konsep pameran cuci gudang terbesar di akhir tahun, Big Bang menawarkan produk-produk dengan harga murah dengan potongan harga mencapai 90% sembari berlibur di akhir tahun. Big Bang Jakarta diselenggarakan selama 11 hari mulai dari tanggal 22 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Konsepnya super sale lah, big sale, cuci gudang. Nah di sini kita bikin. Jadi semua produk-produk dari produsen itu daripada mereka tuh di gudang slow moving atau mungkin yang udah stop moving dan barang-barang lama atau barang yang udah lewat gitu. Itu bisa dibuang di sini supaya masyarakat bisa menikmati dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Meski hanya dibanderol tiket seharga Rp50.000, pihak penyelenggara tetap membatasi pengunjung yang akan masuk setiap harinya. Diharapkan dengan adanya event Big Bang Jakarta ini dapat membangkitkan kembali semangat industri kreatif dan perekonomian pelaku usaha. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan.